Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Fandi. Nah, di sini nanti kita akan belajar bareng lagi ya. Nah, apa yang kita pelajari tentang matematika di sini? Yang akan kita pelajari adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Dengan duduk sempurna, berdoa mulai. Selesai. Baik, adik-adik, kita sudah berdoa, semoga nanti kita diberi kekuatan oleh Allah, sehingga nanti dalam belajar kita diberi kemudahan. Nah, untuk operasi hitung campuran bilang bulat, adik-adik harus mengetahui dulu, ya. Jadi ada sebuah patokan yang harus adik-adik ketahui di sini. Apa saja patokannya? Nah, di sini adik-adik. Nah, ini ada sebuah patokan yang harus adik-adik pahami, benar. Nah, jadi apabila tidak terdapat dalam tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung, adik-adik. Nah, yang pertama itu adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Artinya bagaimana? Nah, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di situ ada penjumlahan dan pengurangan, berarti yang sebelah kiri atau yang ditulis di awal dikerjakan terlebih dahulu. Terus, ketentuan yang kedua adik-adik, yaitu adalah operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat. Nah, artinya sama. Bila mana dalam sebuah operasi hitung campuran, itu ada perkalian dan pembagian, mana yang ditulis terlebih dahulu itu yang dikerjakan. Atau yang terletak di sebelah kiri itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Terus ketentuan yang ketiga adik-adik tentang operasi hitung campuran bila mana ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, artinya bagaimana? Operasi hitung perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi nanti kalau ada operasi hitung campuran, itu ada perkalian dan penjumlahan, berarti yang dikerjakan dulu yang perkalian. Ada pengurangan dan pembagian, yang dikerjakan dulu yang pembagian. Meskipun penulisan pembagian ada di sebelah kanan, bukan di awal. Nah, itu adik-adik. Ya. Sampai sini adik-adik harus dipahami benar ya. Kata kunci berikutnya adik-adik. Nah, ini sebagai patokannya adik-adik. Bila mana sebuah perkalian dan pembagian. Nah, ini. Bila mana sebuah perkalian. Ini maksudnya bagaimana ya ini ya. Nah, ini yang kakak maksud adalah positif. Bila mana dikalikan dengan bilangan positif, itu hasilnya positif adik-adik. Sedangkan positif kalikan bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif kalikan positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif sama dengan atau hasilnya positif, adik-adik. Terus untuk pembagian juga sama, adik-adik. Ini yang perlu adik-adik cermati juga. Bila mana nanti bilangan positif dibagi positif, di sini adalah hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, adik-adik. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, kalau adik-adik cermati antara perkalian dan pembagian ini nanti kurang lebih hasilnya sama ya adik-adik. Positif kali positif sama dengan positif. Positif bagi positif, hasilnya positif juga adik-adik. Jadi cukup mudah ya. Nah, bila mana muatannya kembar itu adalah hasilnya positif. Ya, muatannya berbeda, hasilnya negatif. Maksudnya muatan kembar bagaimana, adik-adik? Muatan kembar itu positif sama positif, hasilnya positif. Negatif sama negatif, hasilnya positif. Nah, gitu adik-adik. Dan
muatan yang berbeda bagaimana? Positif dengan negatif, negatif. Negatif dengan positif, negatif. Nah, itu adik-adik ketentuan dan kata kunci yang harus adik-adik pahami, harus adik-adik ingat nanti ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba untuk mengerjakannya adik-adik ya. Nah, kakak kasih contoh berikut ini. Nah, baik adik-adik, perhatikan untuk contoh pertama adik-adik. Nah, di sini ada soal negatif 2 dijumlahkan dengan 10 kurang 5. Nah, ini operasi hitung campurannya adalah penjumlahan dan pengurangan adik-adik. Ingat tadi, antara penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama adik-adik. Nah, jadi mana yang nanti ditulis di sebelah kiri atau yang awal itu adalah kita kerjakan terlebih dahulu adik-adik. Nah, oke, perhatikan adik-adik. Nah, negatif 2 ditambah 10 dikurang 5. Berarti untuk yang dikerjakan dulu adalah yang ditulis di sebelah kiri atau ditulis awal. Berarti yang dikerjakan dulu adalah yang penjumlahan. Nah, berapa hasilnya? Negatif 2 ditambah 10 adik-adik. Nah, hasilnya nanti kita tulis di sini adik. Hasilnya adalah 8. Nah, setelah adik-adik menulis 8, hasil dari negatif 2 ditambah 10, terus operasi hitung berikutnya adalah pengurangan. Yaitu dikurangi berapa? Dikurangi 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Nah, seperti itu adik-adik. Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh yang kedua adik-adik. Nah, contoh yang kedua adalah di sini sudah perkalian dan pembagian adik-adik. Negatif 2 dikali 10 dibagi 5. Hasilnya berapa? Kita tulis ulang lagi. Negatif 2 kali 10 dibagi 5. Ingat adik-adik, antara perkalian dan pembagian itu adalah setingkat atau sama. Jadi, yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang di sebelah kiri atau yang ditulis di awal. Berarti yang mana? Yang perkalian. Nah, negatif 2 dikali dengan 10 hasilnya berapa? Nah, perlu diingat adik-adik tadi, kata kuncinya negatif dikali positif hasilnya adalah negatif adik-adik. Nah, jadi hasilnya nanti negatif. Terus 2 kali 10 berapa adik-adik? 20. Sehingga hasilnya adalah negatif 20. Terus dibagi dengan 5. Berapa adik-adik? Nah, perlu diingat. Lihat muatannya lagi adik-adik. Pembagian. Negatif dibagi positif. Hasilnya apa tadi adik-adik? Bilangan muatan yang tidak kembar ya, jadi atau muatan yang beda. Hasilnya adalah negatif. Nah, 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4. Berarti negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, sekarang negatif 24 dibagi negatif 3 dikali 5. Nah, operasi hitungnya adalah pembagian dan perkalian. Nah, mana yang harus kita kerjakan dulu? Kita tulis soalnya lagi. Nah, berdasarkan ketentuan tadi yang udah adik-adik pelajari antara pembagian dan perkalian, itu hasilnya tingkatannya sama ya, Dek. Jadi hasilnya tingkatannya sama. Nah, berarti yang ditulis di sebelah kiri itu yang dikerjakan. Berarti antara pembagian dan perkalian di sini yang tulis sebelah kiri atau ditulis awal adalah pembagian. Berarti ya udah
kita kerjakan dulu yang pembagiannya. Maka dari itu, kakak dalam kurung ya, itu dalam kurung merah untuk mempermudah adik-adik. Bila mana itu adalah dikerjakan terlebih dahulu. Nah, terus hasilnya berapa? Perlu diingat adik-adik, kata kunci. Negatif dibagi negatif, hasilnya apa adik-adik? Kembar loh ya, ini ya, muatan kembar. Positif ya adik-adik. Nah, positif. Hasilnya positif, jadi tidak perlu kita tulis positif gitu ya. Nah, terus 24 dibagi 3 adik-adik. Berapa? 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Nah, jadi positif 8. Jadi, tanda positifnya tidak perlu kita tulis. Nah, setelah hasil pembagian udah ketemu, terus perkalian dipindahkan, dikalikan 5. 8 kalikan 5, positif kali positif, hasilnya positif. 8 kali 5, hasilnya 40. Nah, jadi hasilnya adalah 40. Nah, contoh berikutnya adik-adik. Negatif 24 ditambah negatif 3 kali 5. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini yang perlu adik-adik lihat ketentuan di awal tadi adik-adik. Antara operasi hitung yang berbeda. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Berarti ketentuan nomor 3 adik-adik. Bahwa perkalian atau pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan maupun pengurangan. Meskipun penulisan perkalian atau pembagian itu ada di sebelah kanan atau tidak ditulis di awal. Nah, berarti pada soal di sini antara penjumlahan dan perkalian yang harus kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Negatif 3 dikali 5. Ingat adik-adik kata kuncinya. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. 3 kali 5, berapa? 15. Berarti hasilnya adalah negatif 15. Terus untuk negatif 24, kita tulis ulang adik-adik. Negatif 24, terus operasi hitung yang terakhir adalah penjumlahan. Didapat negatif 24 ditambah negatif 15, hasilnya berapa adik-adik? Ya, betul. Negatif 39. Nah, itu tadi adik-adik pembelajaran kita tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Bila mana adik-adik masih kurang bisa memahami, silakan adik-adik ulang lagi videonya sampai adik-adik paham benar bagaimana caranya. Nah, di akhir belajar kita, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu adik-adik. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih adik-adik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya adik-adik. Nah, semoga pembelajaran kita yang Kak Afandi sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kak Afandi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.